Chapter 1411. Sebelumnya, mereka telah merencanakan untuk mengusir perwakilan sekte besar dari Tianmen sehingga kedua belah pihak dapat memiliki jarak dan waktu yang wajar untuk menenangkan diri dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sutra hati setan kebebasan. Tapi sekarang, baik perwakilan Tianmen dan sekte utama memahami bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan masalah secara damai. Karena semakin banyak pembudidaya berkumpul dari seluruh penjuru, perwakilan dari sekte utama juga menerima informasi lebih rinci tentang perubahan di berbagai tempat. Kali ini, orang Tian terlalu kejam. Tidak masalah jika mereka hanya ingin menyerap energi spiritual untuk sekte mereka. Selama mereka menunjukkan ketulusan, semua orang bisa duduk dan berbicara. Namun, masalahnya adalah segera setelah pembentukan Tianmen diaktifkan, para pembudidaya yang bertanggung jawab atas sekte menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menyerap energi spiritual apapun dari pembuluh darah roh sekte mereka sendiri. Semua pembuluh darah roh dari sekte tampaknya energi spiritualnya diekstraksi secara paksa dan kemudian dikumpulkan ke arah Tianmen. Jika satu atau dua sekte menengah atau beberapa sekte kecil mengatakan hal yang sama, perwakilan sekte besar mungkin berpura-pura tidak melihatnya atau tidak terjadi. Bagaimanapun, sekte utama paling peduli dengan kepentingan sekte mereka sendiri. Tidak apa-apa jika sekte kecil patuh, tetapi jika sekte kecil tidak patuh, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati sekte kecil? Namun pada saat itu, bukan hanya satu atau dua sekte saja. Bukan hanya 8 atau 10 sekte saja. Sebaliknya, setiap kultivator yang bergegas datang mengatakan hal yang sama. Tidak peduli apakah mereka berasal dari sekte Dao, klan Yao, klan iblis, para kultivator lepas, atau murid dari sekte tersebut. 1 bulan bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat, tetapi cukup bagi banyak orang untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, hanya sekte yang dekat dengan sekte tersebut. Kemudian, ketika semua sekte besar mengirim orang untuk menyelidikinya, situasinya telah berubah total. Pada saat ini, para petinggi Tianmen akhirnya menyadari kelainan tersebut. Kekuatan spiritual yang diserap dari lingkungan sekitar terlalu bergejolak. Seolah-olah seluruh kekuatan spiritual di dunia telah dikumpulkan di sini. Setelah menyadari hal ini, Master Sekte Li segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru mengirimkan perwakilan dari formasi penyegel iblis untuk menjelaskan kepada perwakilan dari sekte besar yang belum bubar. Ini adalah kesalahpahaman. Penatua Mao Qimao, kepala aula urusan luar negeri Sekte Tianmen, diliputi kecemasan. Dia menangkupkan tangannya ke arah perwakilan dari sekte utama dan berkata, ini semua salah paham. Salah paham. Seorang tetua agung dari aliansi penggarap nakal mencibir dan bertanya, Tuan Muda Tianmen Anda menculik murid-murid kami untuk dijadikan kuali untuk mengembangkan sutra hati iblis yang tak terkendali. Ini adalah kesalahpahaman. Formasi pengumpulan energi spiritual Tianmen Anda mengambil semua energi spiritual di dunia sebagai milik Anda. Ini juga merupakan kesalahpahaman. Hall Master Mao, lelaki tua ini ingin bertanya, jika bukan karena kesalahpahaman, apa yang akan dilakukan orang Tian? Bunuh kita semua. Petik 2. Kata-kata sesepuh agung diucapkan dengan menggigit gigi gerahamnya. Dia sudah menerima berita pasti dari aliansinya sendiri. Di base camp mereka yang jauh dari laut, semua pembuluh darah spiritual tidak dapat diserap. Semua kekuatan spiritual diekstraksi oleh sekte surga terbesar, tidak meninggalkan jejak aliansi. Aliansi telah mengirimkan semua master tahap Yuanying dan Dacheng, dan bahkan beberapa master tingkat tertinggi telah dikirim. Ini bukan lagi sebuah gesekan kecil. Ini hanyalah menggali akar dari aliansi. Tanpa energi spiritual, apa yang aliansi andalkan untuk kembangkan? Mengandalkan batu roh. Orang-orang Tian tidak meninggalkan cara apapun bagi mereka untuk hidup sama sekali. Tanpa energi spiritual, tidak mungkin mereka terus berkultivasi. Ini meminta semua orang untuk mati. Karena orang Tian begitu kejam, apalagi yang bisa dikatakan aliansi. Tidak ada cara lain selain bertarung sampai mati. Karena ini adalah kesalahpahaman, Hall Master Mao, mengapa sekte Anda tidak menghentikan formasi pengumpulan energi spiritual selama sebulan, tetapi malah menyerap energi spiritual di dunia secara sembarangan? Orang yang berbicara adalah tetua dari sekte Qiankun. Dia terlihat sangat sopan, tapi nadanya jelas menekan amarahnya. Omong-omong, kebencian antara sekte Qiankun dan Tianmen tidak terlalu dalam. Ada perselisihan di antara mereka, tapi itu semacam persaingan diam-diam. Untuk sekte di tingkat sekte Qiankun dan Tianmen, sedikit persaingan eksternal kondusif untuk meningkatkan kohesi sekte, dan juga dapat memberikan motivasi kepada murid sekte untuk berkultivasi. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tentang kultivasi mereka sendiri, dan secara relatif, hubungan tersebut adalah yang paling harmonis. Tapi sekarang bahkan perwakilan dari sekte Qiankun mulai mengertakkan gigi. Harus dikatakan bahwa apa yang dilakukan orang-orang Tian kali ini terlalu berlebihan. Itu hanyalah kejahatan terhadap dunia dan menimbulkan kemarahan publik. Pada saat ini, Hall Master Mao sangat cemas hingga kepalanya dipenuhi keringat dingin. Jika formasi bisa dihentikan, itu pasti sudah lama dihentikan. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Namun, dia tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, formasi ini benar-benar ada di Tianmen, dan juga diatur oleh orang-orang Tianmen. Sekarang setelah situasi ini terjadi, siapa yang akan percaya bahwa orang-orang Tian tidak bersalah? Jika itu adalah Hall Master Mao sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Dalam hati Hall Master Mao, dia tidak tahu sudah berapa kali dia memarahi Li Liheng. Jika membunuh Li Liheng dapat menyelesaikan masalah langsung, Kepala Balai Mao tidak keberatan menyerahkan Li Liheng dan memotongnya menjadi beberapa bagian di depan semua orang untuk melampiaskan kemarahan semua orang. Jika dia tidak memperoleh diagram formasi penindasan roh Qiankun Wuji dari para pendahulu di dunia spiritual, diagram itu tidak akan berkembang hingga saat ini. Namun,
Pada saat itu, para senior di alam spiritual telah berulang kali menasihati semua orang untuk tidak memikirkan tentang mata formasi khusus itu dan bahkan memaksa Li Liheng untuk membuat sumpah setan mental besar. Mengapa Li Liheng menjadi bingung dan bersikeras pada gagasan ini? Waktu 1 bulan sudah cukup bagi anggota senior Tianmen untuk memikirkan banyak hal. Setidaknya, pengaturan yang Lan sejauh ini belum menunjukkan kekurangan apapun. Benar-benar Tuan Muda Sekte Li Liheng yang menciptakan badai, tetapi sekarang semua orang harus menanggung akibat dari perbuatan jahat ini. Ini benar-benar kesalahpahaman. Murid sekte saya yang tidak layak, Li Liheng, adalah pelakunya. Pada saat ini, orang-orang Taitian terpaksa terpojok. Antara Li Liheng dan kelangsungan hidup sekte, anggota senior langsung memilih yang terakhir, semuanya dilakukan oleh Li Liheng di belakang kita. Semua orang harus mempercayainya. Kami bersedia menyerahkan Li Liheng dan membiarkan semua orang menanganinya. Petik 2. Hall Master mau berarti semuanya dilakukan oleh Master Sekte muda dari sekte Anda di belakang Anda, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Lady Fang Hua melompat keluar dan bertanya. Melihat penampilan Tuan Balai Mau yang mengangguk, Nyonya Fang Hua tersenyum dan bertanya, lebih dari 200 kultivator wanita tahap Yuanying dan Dacheng diculik, dan hampir seperempat Master Sekte Anda digunakan. Anggota senior sekte Anda tidak tahu tentang itu. Sekilas, formasi ini tidak dapat disusun dalam 100 tahun. Selama ratusan tahun, berbagai sumber daya dan tenaga telah digunakan, namun anggota senior sekte Anda masih belum mengetahuinya. Bolehkah saya bertanya, apakah sekte Guru Li dan semua tetua lainnya buta dan tuli? Petik 2. Chapter 1412. Kata-kata Nyonya Fang Hua membuat harapan besar Maoki lenyap begitu saja. Awalnya, dia terlihat kurang percaya diri saat mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Sekarang dia diejek oleh Lady Fang Hua, dia bahkan lebih terdiam. Perwakilan dari sekte utama di sekitarnya semuanya memandang Maoki dengan mata yang mendekati kebencian. Suatu ketika, dia, Hall Master Mao, diperlakukan seperti tamu terhormat di setiap sekte yang dia kunjungi. Sejak kapan dia diperlakukan seperti ini? Namun, betapapun fasihnya Maoki, dia tidak dapat menjelaskan fakta bahwa formasi penindasan roh tanpa batas langit dan bumi masih menyerap kekuatan spiritual di dunia. Salah paham, formasi yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dibentuk adalah kesalahpahaman. Atau mungkinkah formasi susunan yang masih menyerap kekuatan spiritual itu merupakan kesalahpahaman? Orang-orang Taitian ingin mengungkapkan ketulusan mereka, tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat yang paling mendasar. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Bukannya Taitianmen tidak mencoba yang terbaik. Hanya saja setelah formasi diaktifkan, tidak ada cara untuk menghentikannya. Saat ini, Maoki hanya bisa mengatakan yang sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman dari perwakilan sekte utama. Selama sekte besar ini mencapai kesepakatan, sekte kecil lainnya dapat mengabaikannya sepenuhnya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Apakah itu benar? Seorang tetua dari klan iblis mengerutkan kening dan bertanya. Dia sepertinya tidak mempercayai kata-kata Maoki sama sekali. Aku bersumpah demi iblis hatiku bahwa itu memang benar. Saat ini, Maoki segera menggunakan cara paling langsung untuk mendapatkan kepercayaan. Sumpah setan hati jelas merupakan senjata yang hebat bagi orang-orang di sekte Dao. Ia yakin dengan premis tersebut, perwakilan yang hadir pasti akan mempercayainya. Dengan kata lain, jika formasi ini tidak dapat dihentikan, semua kekuatan spiritual di dunia akan dinikmati oleh orang-orang Taitian. Kita tidak akan lagi memiliki harapan yang berlebihan, bukan? Tetua klan iblis memaksakan ekspresi yang tampak seperti senyuman di wajahnya. Dia menatap Maoki dan membenarkan, tidak bisa menghentikannya. Itukah maksudmu? Itu tampak seperti senyuman, tapi yang pasti otot-otot di pipinya telah mengepal hingga ekstrim. Apalagi kalimat terakhirnya, seperti interogasi setan di neraka. Maoki juga putus asa. Dia ingin menjelaskan kesalahpahaman tersebut, dan bukan niat mereka untuk tetap mengaktifkan arai. Namun, ada dua sisi dari setiap mata uang. Sekarang sumpah besar setan hati digunakan untuk membuat semua orang percaya bahwa formasi tidak dapat dihentikan setelah diaktifkan, itu juga berarti bahwa mulai sekarang, semua kekuatan spiritual di dunia fana adalah milik Taitianmen, dan tidak ada sekte lain yang akan terlibat. Mendengar pertanyaan tetua klan monster, hati Hall Master Mao langsung tenggelam ke dasar laut dan tidak bisa lagi melayang. Kali ini, orang-orang Taitian pasti terpaksa menemui jalan buntu. Mereka telah menjadi musuh semua penggarap di dunia. Yang dimaksud oleh Master Sekte Li dan tetua lainnya adalah karena formasi tidak dapat dihentikan, maka telah tercipta tanah suci untuk penanaman. Maoki harus mengungkapkan inti dari sekte itu lagi, sekte kami bersedia membuka formasi penyegel setan dan mengizinkan semua orang di dunia memasuki sekte kami untuk berkultivasi. Tanah suci untuk bercocok tanam, selama seseorang menjadi seorang kultivator, mereka pasti akan dipindahkan. Setelah memimpin orang-orang Taitian selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin para petinggi tidak memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk para kultivator, pada akhirnya adalah perselisihan mengenai manfaat. Jika bisa memberikan manfaat yang cukup, pasti bisa mengubah hal buruk menjadi baik. Benar saja, begitu hal ini dikatakan, beberapa perwakilan sekte mulai merenung, memikirkan pro dan kontra. Rencana bagus. Lady Fang Hua tiba-tiba mencibir lagi dan berkata, saya ingin tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di tanah suci ini untuk bercocok tanam. Berapa banyak orang yang bisa muat di tempat sekecil itu? Mungkinkah begitu sesama penganut Tao dari klan iblis masuk, mereka tidak akan bisa keluar lagi? Mengirim diri mereka ke pintu untuk dimusnahkan, rencana yang bagus. Petik 2. Orang-orang dari klan iblis dan klan iblis sama sekali tidak peduli dengan orang Taitian, dan mereka tidak akan menyetujui proposal ini. Belum lagi yang lainnya, mereka harus hidup di bawah atap orang lain, dan di bawah naungan orang-orang Taitian, kecuali mereka sudah gila.
Orang-orang yang paling ganas di dunia fana adalah orang-orang Taitian, dan sekarang orang-orang Taitian telah mundur sementara, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Bahkan Sekte Dao dan aliansi penggarap nakal pun ragu-ragu. Tampaknya ini adalah tanah suci yang indah untuk bercocok tanam, dan tentunya bermanfaat untuk bercocok tanam. Namun, ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan sama sekali. Pertama, seperti yang dikatakan Nyonya Fang Hua, siapa yang mengambil keputusan akhir? Akankah orang Taitian bersedia mundur dari wilayahnya atas kemauan mereka sendiri? Kedua, masalahnya adalah jumlah orang. Semua pembudidaya di dunia terjepit di tempat ini dengan radius beberapa ribu mil. Bagaimana mereka bisa cocok? Beberapa orang bisa masuk, dan beberapa tidak bisa. Itu sebabnya terjadi perselisihan. Bahkan jika seseorang maju untuk menekan mereka, apakah itu berarti semua sekte akan dipaksa untuk berkultivasi di satu tempat di masa depan, dan berintegrasi kembali ke dalam sekte besar? Apakah itu berarti orang-orang Taitian dapat mencaplok seluruh sekte tanpa pertumpahan darah? Orang-orang Taitian bersedia mundur dari gunung, dan tempat ini akan dikelola bersama oleh semua sekte besar. Melihat seseorang sedang berpikir, Maoki segera mengambil kesempatan untuk menjelaskan niat sekte tersebut. Untuk menebus dosa-dosa kami, sekte kami bersedia menyegel gunung itu selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, murid-murid Taitianmen tidak akan tinggalkan gunung itu. Bagi orang Taitian, sayang sekali mereka tidak memiliki gerbang gunung peninggalan nenek moyang mereka. Namun, para Taitianmen masih memiliki formasi penindasan asli tanpa batas langit dan bumi serta formasi penyegel setan. Tempat itu sangat tersembunyi, dan disembunyikan oleh formasi super berskala besar. Orang luar tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Orang-orang Taitian pindah ke wilayah para tetua agung, tetapi mereka bisa meninggalkan tempat ini dan membiarkan sekte besar bertarung di antara mereka sendiri. Dengan sepotong daging sebesar itu di depan mereka, akan aneh jika sekelompok serigala bisa hidup berdampingan dengan damai. Ketika semua orang bertempur sampai tidak bisa kembali lagi, orang-orang Taitian bisa keluar untuk membereskan kekacauan itu. Mungkin bukan tidak mungkin untuk meletakkan fondasi Taitianmen dalam satu gerakan. Maoki menurunkan pendiriannya, dan bahkan manajemen puncak pun diam-diam menyetujuinya. Selama sekte bisa melewati krisis ini, mereka akan menyetujui permintaan konyol apapun. Bahkan rencana untuk menutup gunung itu adalah sebuah strategi. Sekarang orang-orang Taitian menjadi sasaran kritik publik, menghilang dari pandangan semua orang mungkin merupakan cara untuk menghilangkan kebencian untuk sementara dan menyelesaikan krisis. Benar-benar, tetua sekolah iblis janji tiba-tiba bertanya. Orang-orang Taitian yang menyegel gunung adalah hal yang hebat bagi sekte iblis. Memaksa pemimpin sekte Dao untuk menyegel gunung jelas merupakan pencapaian terbesar sekte iblis dalam puluhan ribu tahun terakhir. Aku bersumpah demi iblis hatiku bahwa ini adalah keputusan bulat dari manajemen puncak sekte. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf kepada kalian semua. Ekspresi Maoki berubah, dan dia segera mengucapkan sumpah setan hati lagi. Bagaimanapun, sekte memiliki rencana ini, dan sumpah tersebut tidak akan mempengaruhi budidaya Maoki. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Hall Master Mao telah bersumpah dengan sumpah setan hatinya 2 kali. Lady Fang Hua menutupi keningnya dan menyela dengan suara manis, Tuan Sekte Li sepertinya juga telah bersumpah dengan sumpah setan hatinya belum lama ini. Sumpah setan hati ini tampaknya sedikit tidak berguna, bukan? Chapter 1413. Nyonya Fang Hua, wajah Maoki tiba-tiba berubah, dan momentum yang telah dia tanam selama bertahun-tahun di aula luar negeri Taitianmen segera pecah. Dia menoleh pada Nyonya Fang Hua dan berkata dengan sangat serius, sumpah hati besar adalah sumpah tertinggi dalam sekte Dao kita. Murid sekte Dao kita pasti akan melakukan apa yang mereka katakan. Bukankah agak tidak pantas jika nona saya mempertanyakannya? Petik 2. Sumpah hati besar guru sekte Li benar-benar mengorbankan dirinya untuk membantu orang-orang Taitian, dan Maoki mengetahuinya. Saat ini, Nyonya Fang Hua juga mempertanyakan kredibilitas sumpah hati besar. Bagaimana dia bisa mentoleransinya? Bahkan jika Maoki tidak berbicara, Sekte Awan Biru, Sekte Qiankun, Sekte 5 Elemen, dan Pulau Abadi Giok Hijau juga harus berdiri dan berbicara. GGGG, Nona Fang Hua sepertinya tidak melihat wajah Maoki. Dia terkikik. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata dengan nada bercanda, sumpah hati besar tidak sempurna. Setidaknya ada 5 jenis metode budidaya di Sekte Iblis. Setelah berkultivasi, Anda dapat sepenuhnya mengabaikan sumpah hati besar. Sayangnya, tampaknya sutra hati setan hati besar adalah salah satunya. Petik 2. Maoki sangat marah saat mendengar kata-kata itu. Dia segera mengubah wajahnya dan berteriak pada Nyonya Fang Hua, Nyonya Fang Hua, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Tidak ada apa-apa. Senyuman di wajah Lady Fang Hua tiba-tiba menyatu, dan wajah cantiknya langsung tertutup lapisan es. Dia menatap Maoki dan berkata dengan dingin, Tuan muda sekte Anda, Lili Heng, hanyalah leluhur kecil di puncak tahap Jidan 200 tahun yang lalu. Seseorang yang mengolah sutra hati iblis saja tidak dapat menggunakannya banyak tungku panggung gaceng. Boom, semua perwakilan yang hadir langsung berdiri. Kata-kata Nyonya Fang Hua jelas-jelas menyindir hal lain. Sebenarnya maksud dari kata-katanya sangat jelas, namun berita yang terungkap begitu menakjubkan hingga beberapa orang tidak bisa menerimanya untuk beberapa saat. Tidak ada yang tahu bahwa mengolah sutra hati iblis dapat mengabaikan sumpah hati besar, tetapi karena ini adalah metode budidaya sekte iblis, orang-orang di sekte iblis memiliki hak paling besar untuk berbicara. Bahkan sekte-sekte iblis lainnya mungkin tidak mengetahui banyak detail. Namun, semua orang yakin akan satu hal, dan itu adalah bahwa mereka memang mengetahui beberapa teknik yang tidak memerlukan sumpah besar setan hati. Seni spiritual segudang warna Lady Fang Hua adalah salah satunya. Tentu saja, sekte iblis lainnya juga memiliki teknik elitnya sendiri yang dapat mengabaikan sumpah besar iblis hati.
Karena ada dasar seperti itu, kredibilitas perkataan Lady Fang Hua melonjak hingga 99%. Selain itu, Nyonya Fang Hua mengatakan bahwa ada lebih dari satu orang yang mempraktekkan sutra hati setan yang tidak terkendali. Ini bukanlah ketidakadilan bagi orang Taitian. Yang Lan juga mempraktikannya, tetapi orang-orang Taitian tidak mengetahuinya. Ada juga alasan yang sangat penting, yaitu sutra hati setan bebas adalah metode budidaya sekte setan. Li Liheng dan Yang Lan, dua murid sekte Dao, harus mengolahnya secara paksa. Setidaknya pada saat masuk dan maju, kesulitannya jauh lebih tinggi daripada murid sekte iblis. Dengan cara ini, konsumsi kuali manusia tersebut jauh melebihi konsumsi murid sekte iblis yang berkultivasi secara normal. Ini sudah pasti. Nona Fang Hua, jangan memfitnah saya. Maoki sangat cemas. Jika dia benar-benar diberi gelar ini oleh Nyonya Fang Hua, maka orang-orang Taitian tidak akan bisa membiarkan murid-muridnya bertahan hidup, apalagi menyegel gunung itu. Faktanya terlalu serius, dan Maoki merasa cemas. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti, lelucon yang luar biasa. Apakah kita memerlukan bukti untuk melakukan sesuatu di sekte iblis? Nyonya Fang Hua mencibir dan langsung melontarkan kalimat ini. Kata-katanya menyebabkan beberapa perwakilan sekte iblis mengangguk. Merupakan hal yang sangat keren juga bisa melontarkan kalimat ini di depan aula luar negeri Master Taitianmen. Namun, masalah ini sangat penting. Saya tetap ingin Anda diyakinkan. Lady Fang Hua tidak tahu kapan sepotong jade slip muncul di tangannya. Dia langsung menamparnya di atas meja di sampingnya, jangan mengira hanya orang Taitian yang memiliki sutra hati iblis gratis. Ini adalah metode penanaman terlarang dari sekte iblis, tapi kami tidak diperbolehkan mengolahnya. Kami masih dapat menemukan beberapa catatannya. Seolah ingin mengkonfirmasi kata-kata Lady Fang Hua, sekolah iblis janji dan perwakilan lain dari sekte iblis perlahan-lahan mengeluarkan sepotong slip giok dari tas Qian Kun mereka dan menaruhnya di atas meja masing-masing. Ada juga seorang tetua klan iblis di samping mereka, yang juga mengeluarkan sepotong jade slip. Metode kultivasi ini tidak terlalu ajaib, dan prinsipnya sederhana. Hanya saja ketika mengolahnya, itu bertentangan dengan keharmonisan surga. Murid sekte iblis kami meremehkannya. Anda dapat mengambilnya dan melihatnya. Tidak perlu menghindarinya. Perwakilan dari sekolah iblis janji masih berbicara dengan nada santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tetua sekolah iblis janji membuatnya terdengar sederhana, seolah-olah dia adalah orang baik hati yang tidak peduli dengan keharmonisan surga. Terus terang, itu karena sulit untuk dibudidayakan, dan mudah memancing kemarahan masyarakat, yang akan berakibat serius. Perlu diketahui bahwa budidaya setiap kuali manusia sutra hati setan bebas setidaknya 2 alam kecil lebih tinggi daripada budidaya. Belum lagi, hanya menemukan begitu banyak kuali manusia dan menangkapnya tanpa membiarkannya terluka adalah parit alami budidaya. Itu tidak ada hubungannya dengan merusak keharmonisan surga. Sejak kapan orang-orang sekte iblis menganggap dunia sebagai tanggung jawab mereka? Sayang, orang-orang dari sekte iblis memimpin, dan bahkan tetua dari sekte awan biru di sekte Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepotong jade slip juga muncul di tangannya. Dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dia menghela nafas dan berkata, ini adalah sutra hati setan gratis. Ketika iblis dipenggal, sekte awan biru juga meninggalkan salinannya. Aduh, dia hanya mengatakan sebagian dari asal-muasal jade slip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Dia hanya menghela nafas. Para tetua Pulau Abadi Giok Hijau, sekte Qian Kun, dan sekte 5 elemen tidak mengatakan apapun. Mereka bergiliran mengambil jade slip di sebelah Elder Si dan dengan cepat menjelajahinya. Kemudian mereka mengambil beberapa potong jade slip yang diambil oleh perwakilan sekte iblis. Setelah penjelajahan yang sama, semua orang dapat sepenuhnya yakin bahwa catatan sutra hati iblis bebas dari sekte awan biru sama persis dengan catatan di slip giok sekte iblis. Semua orang berada di alam daceng. Setelah membaca tingkat budidaya iblis ini dari awal hingga akhir, mereka dapat dengan cepat memahami prinsip metode budidaya. Dengan pengalaman dan wawasan kultivasi mereka, mereka secara kasar dapat menyimpulkan berapa banyak kuali yang dibutuhkan oleh seorang junior di tahap puncak jidan untuk berkultivasi ke tahap Yuanying. Tidak ada kesulitan sama sekali. Setelah mengetahui bahwa ada orang di Taitianmen yang mengolah sutra hati setan bebas, sekte besar segera mencoba mencari informasi terkait sutra hati setan bebas. Pada saat itu, ketika mereka menemukan orang-orang Taitian, ada banyak orang, dan semua orang masih memiliki keraguan terhadap orang-orang Taitian, sehingga mereka tidak menemukan hal ini. Sekarang Nyonya Fang Hua langsung menunjukkan bahwa lebih dari satu orang telah mengembangkan sutra hati setan bebas. Jelas sekali, mereka telah mempelajarinya dengan cermat setelahnya dan menemukan masalahnya. Tidak lama kemudian, semua perwakilan telah membaca slip giok tersebut. Mereka semua adalah master. Ada masalah atau tidak perlu ada orang lain yang mengingatkan atau menyesatkan mereka. Setiap perwakilan sekte setelah membacanya menjadi marah, menatap Maoki, sepertinya ingin dia memberikan penjelasan. Chapter 1414. Maoki tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan sampai pada titik ini. Dalam rencana sebelumnya, orang-orang Taitian akan bersikap rendah hati, meminta maaf, dan bahkan bersedia menutup gunung sebagai hukuman diri, yang seharusnya bisa menenangkan kemarahan sekte utama. Sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Maoki tidak mengetahui jumlah penggarap sutra hati setan bebas sebelumnya. Dia kemudian diberitahu tentang metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas oleh tingkat tinggi karena dia harus menjelaskannya kepada banyak anggota sekte. Dia baru saja berada di tepi level tinggi, tetapi jauh dari level inti tinggi. Beberapa rahasia inti, dia tidak memiliki kesempatan dan wewenang untuk mengetahuinya. Ketika dia mendengar perkataan orang banyak, reaksi pertama Maoki adalah apakah Master Sekte Li juga terlibat.
Kalau tidak, mengapa Master Sekte Li membuat sumpah setan hati besar yang seperti kematian? Saat ini, Maoki tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia mengambil sepotong batu giok yang mencatat sutra hati setan gratis dan dengan cepat mempelajarinya. Panjang sutra hati setan bebas tidak terlalu panjang, dan Maoki segera memiliki sebuah konsep. Meskipun dia bukan master tahap Dacheng, sebagai sesepuh tahap Yuanying dari Tai Tianmen, pengetahuannya pasti ada. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan ada masalah dengan jumlah kuali? Hanya kuali pembudidaya wanita dari sekte utama yang berjumlah hampir 200. Jika para penggarap perempuan dari sekte kecil itu dihitung, jumlahnya terus mendekati angka 300. Belum lagi beberapa kuali kemungkinan besar telah disiksa dan mati. Perlu diketahui bahwa jumlah petani perempuan yang memenuhi syarat selama kurun waktu tersebut jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. Dengan jumlah kuali yang begitu banyak, belum lagi Li Heng hanya memupuk kesadaran spiritualnya dari tahap puncak Jidan hingga tahap awal Dacheng, bisa langsung mendorongnya ke tingkat keabadian manusia. Kemudian masalah datang secara alami, basis budidaya Li Heng belum mencapai tingkat itu, bagaimana dia bisa mengkonsumsi begitu banyak kuali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada lebih dari satu orang yang mengembangkan sutra hati setan bebas. Dari awal keraguan Lady Fang Hua hingga kesimpulan saat ini, itu hanyalah proses alami, tidak ada peluang untuk menyangkalnya sama sekali. Jika hanya orang-orang dari sekte iblis yang mengambil metode budidaya dari sutra hati setan bebas, Maoki masih bisa menyangkalnya. Namun, ras iblis dan sekte awan biru juga mengeluarkan batu giok yang sama. Yang lebih kebetulan lagi adalah memang para ahli dari sekte Tai Tianmen dan sekte awan birulah yang telah memusnahkan iblis tahun itu. Peristiwa besar semacam ini direkam oleh masing-masing sekte, jadi tidak mungkin untuk menyangkalnya meskipun seseorang menginginkannya. Maoki tidak bisa bertindak tanpa malu-malu dan mengatakan bahwa sutra hati iblis tak terkendali yang disajikan oleh Penatua Si dari sekte awan biru dan perwakilan dari sekte lainnya semuanya palsu dan mereka telah berkolusi satu sama lain, bukan? Itu bukan untuk membela orang-orang Taitian, tetapi untuk menggali beberapa sekop lagi dalam proses menggali kuburan orang-orang Taitian. Pada saat ini, gambaran Master Sekte Li di benak Maoki telah berubah dari mengorbankan dirinya untuk melindungi sekte menjadi gambaran subversif lainnya. Bahkan beberapa eksekutif inti lainnya pun menjadi tersangka. Lagi pula, begitu banyak ahli yang terlibat dalam masalah ini, dan bahkan penatua tertinggi pun terlibat. Jika bukan karena campur tangan Master Sekte Li dan beberapa eksekutif inti, bagaimana mungkin dia, Master Balai Maoki, tidak mengetahuinya? Sekarang cara semua orang memandang Maoki, tidak ada ruang untuk akomodasi sama sekali. Semua orang bersabar, menunggu seseorang menyajikan teh dan mengantar para tamu. Jika orang Taitian dapat melakukan satu hal, masalah ini bukan tidak mungkin untuk didiskusikan. Seorang tetua dari aliansi penggarap nakal tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Bahkan Maoki sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa, memandang sang tetua dengan gugup dan penuh harap. Para Taitianmen membuka formasi penyegelan iblis dan menyerahkan pelat formasi kepada kami. Dari Master Sekte Li, setiap murid Taitianmen harus menyerah. Setelah kami menyaring dan menyelidiki semua masalah satu persatu, kami secara alami akan mengembalikan kepolosan dari orang Taitian. Sang tetua sama sekali tidak sopan dan langsung mengajukan permintaannya sendiri. Saya juga bersumpah demi iblis hati saya bahwa saya tidak akan pernah membalas keluhan pribadi saya, dan saya juga tidak akan salah menuduh murid Taitianmen manapun. Setelah penyelidikan, orang Taitian tetaplah orang Taitian. Bagaimana seharusnya masalah formasi diselesaikan? Saat itu, orang Taitian juga bisa berkontribusi. Mungkin dia merasa permintaan sebelumnya kurang tulus, tetua juga secara khusus menekankan bahwa dia juga bersumpah demi Heart Demon miliknya. Namun, di mata Maoki, ini hanyalah ejekan terhadap dirinya dan Master Sekte Li karena membuat 3 sumpah setan hati dalam waktu kurang dari 2 bulan. Belum lagi sikap sarkastiknya, bagaimana orang Taitian bisa menerima kondisi ini sendirian. Lebih baik menghancurkan orang-orang Taitian daripada membiarkan orang-orang Taitian menunggu penyelidikan. Jika orang Taitian benar-benar mengalami hal seperti itu, maka mereka tidak akan memiliki pijakan sama sekali di dunia. Apakah orang Taitian atau orang Taitian itu mungkin? Saya juga bersumpah demi setan hati saya bahwa selama orang Taitian menjalankan kondisi ini, saya dan sekte saya tidak akan mempersulit orang Taitian. Setelah penatua penggarap bersumpah, Nyonya Fang Hua segera menindaklanjutinya dengan sumpah setan hati. Setelah itu, banyak perwakilan dari sekte semuanya bersumpah demi setan hati mereka, mengungkapkan arti yang sama, bahwa orang-orang Taitian menyerah. Kondisi ini lebih bisa diterima dibandingkan orang Taitian yang menyegel gunung. Bagaimana bisa begitu mudah bagi orang-orang Taitian untuk pergi setelah melakukan kesalahan? Mustahil. Bagaimana Maoki bisa menyetujuinya? Dia langsung menolaknya dengan tegas. Ini mengkhawatirkan wajah orang-orang Taitian. Sekalipun dia harus mati, dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Menyerahkan murid yang melakukan kesalahan dan menutup gunung selama 1000 tahun adalah inti dari orang Taitian. Kami tidak akan pernah menyetujui permintaan berlebihan seperti itu. Seolah merasa sikap seperti itu akan menyebabkan negosiasi gagal, Maoki segera membuat beberapa konsesi yang sesuai. Jika menutup gunung selama 1000 tahun tidak memuaskan semua orang, orang Taitian bersedia menutup gunung tersebut selama 2000 tahun. Tidak perlu membicarakan hal lain. Petik 2. Rencana bagus. Lady Fang Hua bertepuk tangan dengan keras. Setiap tepukan terdengar sangat tiba-tiba. Rencana bagus. Bahkan sekte kecil seperti Sekolah Iblis Yin yang telah membentuk 2 formasi penyegel iblis. Orang-orang Taitian yang bermartabat memiliki formasi pengumpulan roh yang super. Bagaimana mungkin mereka tidak mendirikan lebih banyak lagi di tempat rahasia? Meninggalkan 1 untuk kita perjuangkan. Orang-orang Taitian menggunakan 2000 tahun untuk membangun kekuatan mereka. Cemerlang. Petik 2.
Semua orang sudah memikirkan kemungkinan ini, tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Sekarang setelah Lady Fang Hua mengambil inisiatif, dia telah menghancurkan angan-angan orang Tai Tianmen. Kerumunan, yang tadinya menatap Mauki dengan sikap bermusuhan, kini memandangnya seolah ingin memakannya hidup-hidup. Jika Tai Tianmen berniat menggunakan metode kikuk seperti itu untuk menggertak, maka sekolah iblis Yin yang tidak akan ikut bersenang-senang dan mendiskusikan apapun dengan Tai Tianmen. Lady Fang Hua dengan tegas menyatakan posisi sektenya. Ketua Balai Mao, silakan kembali. Saat kita bertemu lagi, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Chapter 1415. Setelah Nyonya Fang Hua selesai, dia langsung bangun dan tidak banyak bicara, dia berbalik dan pergi, tanpa keengganan sedikitpun. Dia sangat mengagumi metode kekasihnya. Tampaknya Yang Chen telah memutuskan bahwa anggota sekte ini tidak akan mudah berselisih dengan orang-orang Taitian kecuali mereka dipaksa terpojok. Mau bagaimana lagi, Sekte Langit Hitam mengendalikan pengadilan surgawi, dan bahkan Kaisar Langit saat ini adalah Master Sekte dari Sekte Langit Hitam. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup, siapa yang mau berselisih dengan perwakilan dari Sekte Langit Hitam, Tai Tianmen? Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Formasi penindasan asal tanpa batas langit dan bumi telah menyerap semua energi spiritual di dunia kepada orang-orang Taitian, tidak menyisakan apapun untuk anggota sekte lainnya. Ini bahkan lebih serius daripada menggali kuburan leluhur anggota sekte lainnya. Ini berarti menggali akar mereka, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Jika orang-orang Taitian telah menerima persyaratan dari Penatua Aliansi Penggarap Keliling dan semua murid Taitianmen telah menyerah dan menunggu penyelidikan, Nyonya Fang Hua akan menerimanya. Namun, semua orang tahu bahwa orang Taitian tidak akan pernah setuju. Sekarang, para Taitianmen dan anggota sekte lainnya hanya bisa bertarung sampai mati. Lady Fang Hua tidak kalah dengan pria. Dia menyatakan perang terhadap orang-orang Taitian di depan kepala Balai Urusan Luar Negeri Taitianmen. Penampilannya cukup membuat perwakilan anggota sekte lainnya tersipu malu. Tidak lama kemudian, Mauki pergi dalam keadaan linglung dan kembali ke formasi penyegelan iblis dari Taitianmen. Dia dengan mudah memasuki formasi. Formasi penyegelan iblis memiliki efek pada murid Taitianmen. Selama seseorang memiliki tanda identitas murid Taitianmen, seseorang dapat melewatinya tanpa halangan apapun. Pada saat yang sama ketika Mauki pergi, Nyonya Fang Hua telah memimpin sekelompok besar ahli dari sekolah iblis Yin yang ke tempat lain. Ada puluhan ribu murid Taitianmen yang pergi berlatih. Selama beberapa hari terakhir, banyak murid Taitianmen yang keluar merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin segera kembali ke Taitianmen. Namun, mereka dihentikan oleh banyak ahli dari sekte lain. Namun, pada saat itu, semua orang belum mencapai titik perselisihan satu sama lain. Orang-orang itu hanya terjebak di suatu daerah tertentu, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Sekarang, token identitas pada orang-orang itu adalah kunci untuk masuk dan keluar dari formasi penyegelan iblis Taitianmen. Sudah lebih dari sebulan sejak formasi penekan asli tanpa batas langit dan bumi mengaktifkan mata formasi khusus. Semua sekte utama pada dasarnya telah menyelesaikan penempatan para ahli. Kecuali beberapa ahli kunci yang tetap tinggal untuk menjaga sekte, semua ahli lainnya pergi ke pinggiran formasi Taitianmen dan mengepung seluruh formasi penyegel setan dari Taitianmen. Dengan masing-masing sekte besar memimpin, mereka membawa serta beberapa ahli dari sekte kecil yang mereka kenal. Setiap sekte bertanggung jawab atas satu arah, menyegel sepenuhnya orang-orang Taitian dalam formasi penyegel setan mereka. Formasi penyegel iblis dapat mengisolasi kesengsaraan surgawi dan menghalangi penyelidikan indera ilahi, namun tidak dapat menghalangi pandangan. Selama sebulan terakhir, para ahli di sekitar Sekte Taitianmen telah melihat kekuatan spiritual di Sekte Taitianmen berkumpul pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sementara mereka hampir tidak dapat menyerap sedikit pun kekuatan spiritual yang lewat. Bagaimana mereka bisa merasa puas? Belum lagi yang lainnya, bahkan rerumputan dan pepohonan di gerbang Gunung Taitianmen telah mengalami perubahan yang menggemparkan dalam sebulan terakhir. Di lingkungan yang tekanan spiritualnya 100 kali lebih besar dari lingkungan aslinya, rumput dan pepohonan seperti ahli budidaya. Bahkan yang terburuk pun telah bertambah ukurannya beberapa kali lipat. Hal yang paling keterlaluan adalah pohon pinus tua yang awalnya ditanam di gerbang gunung untuk menyambut tamu secara tak terduga telah mengembangkan kecerdasan spiritual dan menjadi pembudidaya pohon setan. Semua ini terjadi hanya dalam sebulan, tepat di depan mata semua orang. Bahkan jika pohonnya seperti ini, orang dapat membayangkan tingkat budidaya murid-murid Taitianmen di gerbang gunung Taitianmen. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana orang-orang Taitian telah mengambil semua kekuatan spiritual di dunia dan tidak meninggalkan apapun untuk mereka, ahli mana yang bisa tetap tenang? Tidak semua pakar harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Orang-orang besar yang bertanggung jawab atas sekte hanya memupuk kebencian terhadap para ahli yang tidak perlu terlalu mempertimbangkan. Negosiasi antara perwakilan sekte dan Aula Taitianmen, Master Mao telah gagal total. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Yang pertama menanggung beban terbesar dari serangan itu adalah murid-murid Taitianmen yang malang yang pergi berlatih dan tidak dapat kembali tepat waktu. Orang-orang dari sekolah iblis Yin yang tidak datang lebih awal. Tidak lama kemudian, para ahli dari berbagai sekte tiba satu demi satu. Murid-murid Taitianmen yang terperangkap juga menyadari bahayanya dan mulai mengambil tindakan pencegahan. Membunuh, rebut token identitas mereka. Lady Fang Hua mengangkat tangan rampingnya dan melambaikannya ke depan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kerumunan yang jaraknya puluhan mil. Mencabut satu helai rambut bisa berdampak pada seluruh tubuh. Dari segala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya membawa artefak ofensif yang tak terhitung jumlahnya menyerbu menuju lembah dengan keliling 100 mil tempat puluhan ribu murid Taitianmen terjebak. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan, dan tidak ada yang menunjukkan belas kasihan.
Terlepas dari budidaya para murid yang pergi berlatih, mereka tidak mendapat perlindungan dari formasi penyegel iblis atau dukungan kuat dari sekte. Mereka dikelilingi oleh para ahli dari sekte yang jumlah dan wilayahnya jauh melebihi mereka. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Formasi penyegel setan yang disediakan oleh Yang Chen terlalu kuat. Tidak ada seorang pun yang punya cara untuk memecahkannya dan membunuh jalan mereka menuju gerbang Gunung Taitianmen. Tanda identitas para murid yang keluar adalah kuncinya. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah dengan orang Taitian, kuncinya sangat diperlukan. Keinginan sekte untuk menemukan kuncinya terlalu kuat. Murid-murid Taitianmen yang terperangkap memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak hanya menunggu kematian. Yang tangguh mengumpulkan token identitas gerbang Gunung Taitianmen dan menghancurkannya. Yang lebih pintar dan lebih lemah mencoba menggunakan token identitas ini untuk ditukar dengan peluang bertahan hidup. Pembantaian yang terjadi di luar gerbang sekte surga terbesar dilakukan secara telanjang. Gerbang Gunung Taitianmen tahu bahwa murid-murid sekte mereka terjebak di luar, tetapi mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan puluhan ribu murid yang pergi berlatih dikepung dan dibantai oleh semua sekte lain di dunia. Sejak percikan darah pertama, semuanya hanya bisa berkembang ke satu arah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Entah gerbang Gunung Taitianmen atau gerbang gunung sekte lainnya, setiap orang hanya punya satu pilihan. Entah para Taitianmen tetap tinggal, atau gerbang gunung sekte lainnya dimusnahkan, atau gerbang gunung Taitianmen dimusnahkan. Tidak ada kemungkinan lain. Jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Pemimpin sekte Li menyaksikan token roh Natal meledak di aula pahlawan. Bibirnya tidak bisa menahan gemetar. Dia berteriak dengan marah, berbalik, dan mengertakkan gigi pada beberapa tetua inti yang juga menonton adegan ini. Buka formasi penyegel iblis dan bertarunglah dengan mereka. Pemimpin sekte, jangan tidak sabar. Seorang penatua dengan paksa menekan amarahnya. Tubuhnya yang gemetar menunjukkan kemarahannya, namun dia tetap memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menasihati. Saat tetua agung dan yang lainnya tiba, kita akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Chapter 1416. Karena budidaya para tetua tertinggi telah melampaui batas dunia fana, sebelum formasi penyegelan iblis, untuk tetap berada di dunia fana, semua budidaya mereka tidak dapat dibocorkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat terus menyimpan tablet roh Natal mereka di aula Chuan Ying, jadi mereka mengambil semuanya kembali. Setelah formasi penyegelan iblis, semua orang melanjutkan kebiasaan ini. Tidak ada yang berani meminta tetua tertinggi untuk meninggalkan tablet roh Natal mereka di depan mereka. Hal ini juga mengarah pada satu hal. Apakah para tetua tertinggi itu naik atau mati? Mustahil bagi sekte untuk mengetahui berita itu dengan segera. Oleh karena itu, sejauh ini, tidak ada seorang pun di Taitianmen yang tahu bahwa pada hari pertama formasi penindasan asal tanpa batas langit dan bumi, sesepuh tertinggi dalam formasi penyegelan iblis yang diam-diam didirikan oleh Taitianmen semuanya dibunuh oleh Yang Chen. Di dalam gerbang gunung Taitianmen, selalu ada beberapa sesepuh tertinggi. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Kekuatan tempur gabungan mereka tidak sebanding dengan penatua pertama manusia abadi kelas 10. Untuk dapat menjadi Dao Sekte nomor 1, penatua pertama manusia abadi kelas 10 adalah salah satu alasan terbesarnya. Bukan rahasia lagi bahwa ada penatua tertinggi di setiap sekte, tetapi tidak setiap sekte memiliki penatua pertama manusia abadi kelas 10. Sejauh yang diketahui orang-orang Taitian, termasuk sekte super dari sekte Dao dan sekte iblis, penatua tertinggi dengan budidaya tertinggi hanyalah penatua pertama manusia abadi kelas 8. Dalam pertempuran ini, semua pihak pasti sudah mengirimkan elitnya. Pada titik ini, siapapun yang menahan diri adalah orang bodoh. Namun, para pemimpin senior Taitianmen masih percaya bahwa selama tetua pertama mereka pergi sendirian, dia setidaknya bisa membunuh setidaknya setengah dari tetua tertinggi dari masing-masing sekte. Ranah penatua pertama manusia abadi kelas 10 bukan hanya untuk pertunjukan. Itu adalah jurang yang hanya bisa diisi dengan kehidupan para ahli bila diperlukan. Namun kali ini entah kenapa tidak ada balasan padahal pesan sudah terkirim. Para pemimpin senior Taitianmen hanya dapat berpikir bahwa sekte besar di luar telah melakukan sesuatu, sehingga berita tersebut tidak dapat dikirim sama sekali. Apakah menurutmu para tetua masih punya kesempatan untuk mendapatkan berita itu? Bukan karena Master Sekte Li tidak mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi dalam kemarahannya, dia tidak peduli dengan hal lain. Sekarang dia diingatkan oleh orang yang lebih tua, dia dengan paksa menekan amarahnya dan menutup matanya. Jika perlu, kita juga harus mempertimbangkan untuk meninggalkan benih dalam jumlah besar untuk orang Taitian agar mereka dapat kembali lagi di masa depan. Tetua lainnya sedikit berhati-hati. Kebetulan Master Sekte Li juga mengangkat topik ini. Setelah merenung sebentar, dia masih mengutarakan pikirannya. Setiap orang yang hadir adalah anggota inti dari eselon atas. Mereka semua tahu tentang gudang cadangan Taitianmen dan formasi penyegel iblis tempat para tetua agung berada. Selama tempat itu aman dan sehat, orang-orang Taitian tidak akan hancur total. Semua orang sudah jelas tentang hal ini. Saran orang tua itu hanyalah tindakan pencegahan. Bertanggung jawab atas sekte super besar seperti Taitianmen, bagaimana visi dan pengetahuan sekte Guru Li bisa menjadi hal biasa. Tentu saja, dia memahami perlunya melakukan hal itu, terutama pada saat seperti ini ketika sekte sedang menantang dunia sendirian. Yang lebih penting lagi adalah memastikan warisan sekte. Faktanya, selama lebih dari sebulan, orang-orang Taitian tidak sepenuhnya tidak siap. Mereka telah memilih ribuan murid dengan kualifikasi luar biasa tetapi budidaya tidak cukup tinggi dari para murid di gerbang gunung sebagai benih. Mereka berkumpul pada hari kerja dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan kekuatan spiritual yang melimpah. Bila perlu, mereka akan segera memasuki kediaman gua dan dikirim ke lokasi para tetua agung melalui jalan rahasia oleh Master Sekte yang terpercaya.
Jalan rahasia itu hanya bisa digunakan sekali, terutama dalam situasi di mana musuh mengepung mereka. Selama digunakan sekali, itu akan ketahuan. Ini juga merupakan alasan mengapa sekte tidak menggunakan pesan tersebut. Itu adalah bagian yang menyelamatkan nyawa pada saat yang paling kritis, dan tidak boleh mudah diungkapkan. Jika para tetua agung tidak bisa datang, tidak bisakah kita bertarung? Sesepuh lainnya tidak terlalu pesimis dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Semua orang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan tahu pasti ada alasan baginya untuk mengatakan demikian. Tidak ada yang menyela dan hanya menunggu dengan tenang sampai dia mengatakan alasannya. Kalian semua sangat sibuk dan tidak terlalu memperhatikan budidaya para murid di sekte. Penatua tidak membuat mereka tegang saat ini dan berkata langsung, dalam sebulan terakhir, budidaya para murid di sekte telah meningkat pesat. Efeknya bahkan sebanding dengan efek budidaya 100 tahun di sekte. Mendengar perkataan tetua ini, mata semua orang berbinar. Ini memang detail yang tidak terlalu mereka perhatikan. Saat ini, semua orang hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah di depan mereka dan situasi di formasi mantra penekan roh tanpa batas langit dan bumi. Mereka telah melupakan murid-murid lain di gerbang gunung. Saya sudah menghitungnya dalam 2 hari terakhir. Penatua itu tampaknya tidak terlalu gugup, tapi dia juga tidak membuat semua orang cemas. Dia dengan cepat dan tenang berkata, ada sekitar 500.000 murid di gerbang gunung, 450.000 di antaranya berada di bawah tahap inti emas. Murid-murid ini tidak dapat memainkan peran apapun untuk saat ini dan tidak cukup untuk diandalkan. Dalam menghadapi perang seperti itu, para murid di bawah tahap inti emas bahkan tidak bisa dianggap sebagai umpan meriam. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Faktanya, bahkan jika tahap inti emas dihitung, diperkirakan paling banyak mereka sedikit lebih baik daripada umpan meriam. Mereka hanya dapat mendukung beberapa lusin waktu, dan mereka tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Ada sekitar 48.000 murid di tahap inti emas, tetapi tidak kurang dari 25.000 murid di puncak tahap inti emas. Penatua memperkenalkan data dengan tertib. Hanya saja data ini sungguh tidak dapat dipahami. Sejak kapan ada begitu banyak murid di puncak tahap inti emas? Faktanya, budidaya mereka telah melampaui tahap jiwa baru lahir, tetapi mereka belum melewati kesengsaraan. Selama mereka melewati masa kesengsaraan, itu hampir 25.000 tahap jiwa baru lahir. Kata-kata tetua itu secara langsung menunjukkan alasannya. Mata Master Sekte Li dan tetua lainnya jelas menjadi semakin cerah. 25.000 Master tahap jiwa baru lahir bahkan lebih banyak daripada Master tahap jiwa baru lahir yang asli. Jumlah ini jelas melebihi jumlah Master tahap jiwa baru lahir di seluruh sekte. Tentu saja, hal yang paling dinanti adalah jumlah Master Naschen Soul Stage. Bahkan tahap inti emas pun bisa sangat kuat. Kejutan macam apa yang bisa diberikan oleh Naschen Soul Stage kepada semua orang? Master Naschen Soul Stage yang asli berjumlah lebih dari 1.600, mendekati 1.700, namun di bulan ini, sudah ada sekitar 1.000 di puncak Naschen Soul Stage. Mereka juga berada di luar level Dacheng, dan mereka hanya menunggu kesengsaraan mencapai tahap Dacheng. Jumlah yang keluar dari mulut orang tua itu semakin mengejutkan. Jika tiba-tiba ada lebih dari 1.000 master di tahap Dacheng, pertempuran ini mungkin tidak akan kalah. Ada kurang dari 200 master di tahap Dacheng, tapi sekarang ada lebih dari 100 master yang hampir naik. Tetua itu akhirnya mengatakan bagian terakhir, jika kita membiarkan mereka langsung menuju ke kamp orang-orang di luar, saya yakin ini akan sangat meriah. Chapter 1417. Lebih dari 100 master menghadapi kesengsaraan mereka pada saat yang sama, dan itu juga merupakan kesengsaraan angin. Pemandangan seperti ini sepertinya membuat orang bersemangat hanya dengan memikirkannya. Ditambah dengan kemunculan musuh selama transendensi kesengsaraan, itu akan menjadi pemandangan luar biasa yang akan membuat seseorang merasa segar dan bahagia. Mata Sekte Master Li dan beberapa tetua lainnya berbinar. Lebih dari 100 orang bisa membuat ratusan ribu musuh di luar gerbang gunung menghilang. Jika itu benar-benar bisa dilakukan, orang-orang Taitian akan menjadi yang pertama di dunia di masa depan. Tidak, itu akan menjadi satu-satunya di dunia, dan tidak ada sekte lain yang dapat mengancam keagungan orang-orang Taitian. Belum lagi ancamannya, apakah mungkin ada sekte lain, perlu persetujuan dari orang Taitian. Karena susunan penyambutan dihancurkan, untuk waktu yang lama, orang-orang Taitian tidak mengetahui berita dari dunia abadi, dan mereka tidak tahu bahwa sekte surga yang mendalam telah mengambil kendali pengadilan surgawi. Tidak mungkin, tidak semua orang seperti Yang Chen, yang bisa dengan santai mengatur rangkaian penyambutan. Tanpa menghabiskan waktu ratusan tahun, susunan penyambutan tidak dapat dibangun kembali sama sekali. Untungnya, mereka menangkap Bei Suangyu, tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau, sebagai inti tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau, dan benar-benar menguasai banyak rahasia Pulau Abadi Giok Hijau. Salah satu hal terpenting bagi orang-orang Taitian adalah bahwa Master Sekte dari Sekte Surga mendalam dunia abadi telah menjadi Kaisar Langit. Ketika mereka mengetahui berita ini, Master Sekte Li dan sekelompok eksekutif senior hampir ingin melampiaskan isi hati mereka dengan anggur dan lagu. Nenek moyang dunia abadi begitu kuat, dan generasi murid yang lebih muda di dunia tidak bisa membiarkan nenek moyang memandang rendah mereka. Ketika perwakilan dari sekte utama datang ke pintu, meskipun postur orang Taitian sangat rendah, mereka juga percaya diri. Kali ini, memang orang Taitian yang melakukannya, jadi mereka akan memberikan syarat untuk menyegel gunung tersebut. Tapi itu saja, jika orang-orang itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, semua orang hanya bisa melihat hidup dan mati. Master Sekte Li akhirnya mengangguk dengan berat, yang juga berarti dia setuju dengan saran sesepuh itu. Jika lebih dari 100 murid dapat menyelesaikan masalah saat ini, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika itu tidak berhasil, itu bisa sangat menguras kekuatan aliansi di luar. Selanjutnya, sekte mana yang dapat melawan Taitianmen yang memiliki lebih dari 20.000 panggung Yuanying dan lebih dari 1.000 master panggung Dacheng?
Pembantaian di luar belum berakhir, tetapi orang-orang Taitian sudah bereaksi. Yang mengejutkan semua orang, hanya lebih dari 100 orang yang berlari keluar dari segala arah formasi penyegel iblis, langsung menuju tempat di mana sebagian besar pasukan sekutu sekte berkumpul. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, langit telah diselimuti oleh awan kesusahan yang menutupi matahari. Dalam sekejap, seluruh cakrawala menjadi gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Setiap arah dikelilingi oleh sejumlah besar master dari sekutu sekte. Para master dari Dao, Demon, Rock Cultivator Alliance, dan beberapa keluarga besar bertanggung jawab. Sejumlah besar master dari sekte kecil dan menengah berkumpul, siap menjebak orang-orang Taitian di sini. Sekarang, para ahli Taitianmen bergegas menuju tempat berkumpulnya para ahli ini. Mereka benar-benar akan menggunakan gerakan ini. Mereka benar-benar akan menggunakan langkah ini. Melihat pemandangan ini, para kepala pasukan sekutu dari sekte inti semuanya memikirkan kalimat ini, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Sebelum Maoki keluar untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari sekte utama, Penatua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua, telah memberitahu semua orang tentang kemungkinan ini, dan dia sangat yakin bahwa orang Taitian pasti akan menggunakan langkah ini. Tentu saja, ada dasar untuk penilaian ini. Lady Fang Hua membuat kesimpulan ini berdasarkan perubahan kekuatan spiritual di dalam gerbang Taitianmen sekitar hari ke-20. Pada saat itu, kekuatan spiritual di dalam gerbang Taitianmen begitu kaya sehingga kekuatan spiritual tersebut telah berubah menjadi cairan spiritual. Seluruh gerbang Taitianmen ditutupi dengan lapisan tipis cairan spiritual, dan kemudian cairan spiritual perlahan mengalir ke titik terendah. Pada akhir bulan, ketebalan cairan spiritual yang dilihat semua orang sudah melebihi 5 kaki. Dengan tingkat kekuatan spiritual ini, tidak akan menjadi masalah untuk mendorong sekelompok ahli tahap Mahayana hingga hampir melewati kesengsaraan mereka dalam waktu 1 bulan. Pada awalnya, semua orang tidak berani mempercayai sepenuhnya kata-kata Lady Fang Hua, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah sebuah kemungkinan, jadi mereka membuat tanggapan yang ditargetkan terhadap situasi yang disimpulkan ini. Tentu saja, itu hanya untuk berjaga-jaga. Banyak perwakilan sekte tidak menganggapnya serius. Semua orang bertarung secara adil, jadi bagaimana mereka bisa menggunakan metode seperti ini? Namun, ketika mereka menyaksikan semua ini terjadi di depan mata mereka, kelompok perwakilan tersebut begitu terstimulasi hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Sekarang, pikiran semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, Lady Fang Hua telah mengingatkan mereka, jika tidak, pasukan sekutu akan menderita banyak korban jiwa. Bahkan jika hanya ada beberapa ahli yang tersisa, menghadapi para ahli Taitianmen yang padat, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Para petinggi pasukan sekutu punya cara untuk mengatasi hal ini, tetapi para ahli biasa dari sekte tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Melihat situasi ini, bahkan seekor babi pun tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang Taitian, belum lagi para ahli yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pemusnahan orang-orang Taitian bukanlah orang bodoh tidak memiliki basis budidaya seperti itu. Banyak orang berteriak ngeri, dan kemudian lari ke kejauhan. Adegan seperti itu benar-benar menanggapi spekulasi Master Sekte Li dari Sekte Surga Terbesar, serigala berlari dan bergegas, betapa memalukannya itu. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka berdiri di tepi arai segel iblis dan menjelajahinya dengan kesadaran spiritual mereka, itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Dalam situasi ini, kemarahan orang-orang Taitian karena dikutuk bersama oleh sekte besar akhirnya berkurang setengahnya. Tentu saja, jika mereka ingin melampiaskan amarah mereka sepenuhnya, akan lebih baik jika semua sekte utama dihancurkan. Itu akan menjadi pemandangan terindah di dunia. Adapun cara membersihkan setelah menghancurkan begitu banyak sekte, apakah itu lelucon? Bisakah Kaisar Langit tidak menangani semua ini? Para Master Taitianmen yang bergegas keluar segera menemukan bahwa masing-masing dari mereka dikelilingi oleh 4 atau 5 Master tahap Mahayana. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan melancarkan rentetan serangan ke kepala Zhang Xuan. Apakah mereka berencana mengorbankan 4 atau 5 tuan ini untuk memberi waktu bagi orang lain untuk melarikan diri? Harus diketahui bahwa dalam kasus memicu awan kesusahan, orang-orang ini pasti akan terlibat dalam jangkauan serangan kesengsaraan angin. Tuan-tuan yang mengepung mereka pasti akan mati. Para Master Taitianmen, yang merasa bahwa mereka telah memahami rencana pasukan koalisi sekte, mencibir dalam hati mereka. Para Master tingkat Mahayana biasa ini paling banyak mampu menahan putaran pertama kesengsaraan angin. 8 sisanya, apakah mereka benar-benar mengira bahwa kekuatan spiritual di gerbang Gunung Taitianmen adalah vegetarian? Kekuatan mereka telah melampaui batas kenaikan. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama mereka bisa mengejar kerumunan yang melarikan diri, mereka bisa mengubah orang-orang itu menjadi abu terbang. Seorang master dari Taitianmen yang bangga pada dirinya sendiri tidak peduli dengan tingkat serangan ini. Dia baru saja mengorbankan senjata sihir pelindung untuk memblokir di depannya. Kemudian, dia melihat sebatang tongkat emas berkilau menabrak harta sihir pelindungnya. Chapter 1418. Itu hanya sebatang tongkat di tangan seorang master biasa di tahap akhir Dacheng, apa yang bisa dilakukannya? Apa pengaruhnya terhadap master tingkat keabadian manusia? Biarpun tidak ada senjata sihir pelindung dan langsung mengenai tubuhnya, paling banter hanya akan terasa sedikit sakit, atau bahkan tidak akan ada rasa sakit. Namun, seekor singa juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kelinci, apalagi sekarang dia masih diambang melewati kesengsaraan, tidak peduli seberapa hati-hatinya dia. Ahli melintasi kesengsaraan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan senjata sihir pelindungnya. Selama dia bisa menerima ini dan bertahan selama 10 napas lagi, kesengsaraan angin pertama akan datang, dan orang-orang itu tidak akan punya peluang lagi. Boom! Guru yang melampaui kesengsaraan menyaksikan tanpa daya saat tongkat emas yang bersinar itu menabrak harta sihir pelindungnya.
Kemudian, dia merasakan Divine Sense-nya bergetar hebat. Senjata sihir pelindung itu bahkan tidak berdiri dan berubah menjadi berkeping-keping. Kemudian tongkat itu, membawa kekuatan besar yang melonjak hingga ekstrim, menghantam tubuh ahli melintasi kesengsaraan dengan keras. Beberapa master lain di sekitarnya bahkan dapat melihat deformasi tubuh master yang melintasi kesengsaraan setelah bersentuhan dengan tongkat melalui kerlipan cahaya pada tongkat. Puff! Ahli yang kuat dalam melintasi kesengsaraan, seluruh tubuhnya langsung menjadi kurus, dan kemudian pada saat tongkat itu ditarik, dia terbang kembali ke tempat dia baru saja keluar dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat dia bergegas keluar. Setumpuk daging cincang langsung menghantam tepi formasi penyegel iblis, memercikkan banyak darah. Darah merah cerah perlahan mengalir ke penghalang transparan formasi penyegelan iblis, dan kemudian tidak ada suara lagi. Penatua Hall sangat kuat. Orang yang bertanggung jawab melawan orang ini kebetulan adalah beberapa tetua Dacheng Istana Cunyang. Saat ini, yang berbicara adalah Hall Master Meng Xian yang baru saja memasuki tahap Dacheng. Pemilik tongkat itu, tentu saja, adalah Raja Kera Raksasa Hou Yun. Setelah bertahun-tahun berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dia kini akhirnya mencapai tahap awal kekuatan pembalikan sungai. Tongkat di tangannya telah ditempa berkali-kali oleh Hou Yun, dan sekarang beratnya mencapai 100.000 kilogram. Ketika dia mengayunkannya, dia bahkan tidak perlu menggunakan serangan lain untuk mengubah ahli transendensi kesengsaraan menjadi pasta daging. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia telah mencapai tingkat manusia abadi dengan menjadi master kesengsaraan hanya dalam 1 bulan? Dia bahkan mungkin tidak bisa mengendalikan peningkatan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba. Dia tidak berbeda dengan anak kecil yang mengayunkan kapak berat. Terus terang, dia bahkan mungkin terhuyung-huyung saat berjalan. Bagaimana dia bisa menahan serangan penuh Hou Yun? Rencana Tai Tianmen memiliki kelemahan fatal, yaitu kekuatan para ahli ini hanya akan meningkat dalam waktu singkat yaitu 1 bulan. Jika seperti yang terjadi pada Mu Mingyuan di masa lalu, tanpa banyak orang yang ikut campur, mungkin tidak akan terlalu sulit baginya untuk naik. Tapi begitu dia bertemu lawan yang kuat, itu ditakdirkan menjadi sebuah tragedi. Bukan hanya seorang ahli yang melintasi kesengsaraan ke arah ini yang menjadi sebuah tragedi. Tepat di sisi Pulau Abadi Giok Hijau, periplum dingin Si Sanshan memanfaatkan kecepatan kapal kristal Langya dan mengirimkan 6 pedang Qi ke beberapa arah. 6 orang Taitian yang melintasi ahli kesengsaraan secara langsung menjadi 12 fase. Gerakan Si Sanshan begitu cepat dan kuat sehingga para master dari sekte lain yang melihat adegan ini langsung ketakutan. Seorang murid dari Green Jade Immortal Island hampir membunuh 6 master yang melintasi kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah kekuatan tersembunyi dari Green Jade Immortal Island? Setelah melewati masa kesusahan, Si Sanshan dapat dengan mudah memotong 6 pedang Qi, dan setelah tembakan, dia tidak akan lemah seperti terakhir kali di sumur Langya, lumpuh di pelukan Yang Chen. Dia masih memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengemudikan kapal kristal Langya dan perlahan terbang kembali ke arah yang menjadi tanggung jawab Pulau Abadi Giok Hijau. Di arah ini, tidak ada tanda-tanda ada ahli yang melewati kesengsaraan. Di sisi sekte awan biru, Sun Kingsway memegang rotan cian panjang di tangannya. Di depan rotan, dia menggulung pedang terbang sumber kehidupan miliknya dan langsung mengepung ahli penyeberangan kesengsaraan. Serangannya terjadi dengan sangat cepat, tidak hanya pedang terbang, rotan juga memiliki kekuatan serangan yang sangat dahsyat. Bahkan jika itu adalah pedang terbang sumber kehidupan milik ahli melintasi kesengsaraan, itu hanya tanda putih samar di rotan. Selain itu, tidak ada kerusakan. Hanya beberapa napas sebelum kesengsaraan dari ahli yang melintasi kesengsaraan, perlindungan dari ahli yang melintasi kesengsaraan akhirnya dipatahkan oleh Sun Kingsway, pedang terbang menembus kulit tuannya, dan rotan di belakang pedang terbang dengan cepat berguling ke lukanya. Hanya dalam 2 tarikan napas, tuan yang hidup langsung berubah menjadi mayat kering. Tanaman anggur hantu darah giok biru, yang telah menyerap sebagian dari karakteristik tanaman anggur iblis terhebat, bahkan seorang ahli yang melintasi kesengsaraan tidak dapat menahannya. Sekte Qiankun dan Sekte 5 Elemen menjadi semakin menonjol di 2 arah ini. Si Wushuang dan 5 saudara perempuan Murong, masing-masing dikelilingi oleh elang bersayap besi di puncak panggung Dacheng. Kecepatan yang cepat dan tak tertandingi ditambah dengan kerjasama yang diam-diam, membuat orang tidak punya waktu untuk bersiap, serangan datang di depan mereka, dan mereka hanya bisa menerimanya dengan susah payah. Tidak peduli seberapa siapnya mereka, serangan mendadak itu masih membuat lawan mereka ketakutan. Kekuatan serangan elang bersayap besi begitu dahsyat hingga membuat orang putus asa. Jika mereka bisa menghindarinya, itu akan baik-baik saja, tetapi di bawah kecepatan abnormal dari elang bersayap besi, tidak ada cara yang lebih baik selain melawannya. Namun, setelah serangan dari wanita yang telah dilatih oleh Yang Chen, bagaimana mungkin seorang master tingkat Dacheng biasa bisa menerimanya? Pedang terbang sumber kehidupan Si Wushuang langsung menyerap kayu ilahi penglai dan tak terkalahkan. Kakak beradik Murong bahkan lebih kejam lagi. Meskipun basis budidaya mereka sedikit menurun, harta karun asal mereka adalah kait tali naga. Tendon naga dan kait 5 elemen tulang naga disempurnakan dari tendon naga dan tulang naga. Bahkan jika mereka terpisah, mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh elit yang dapat diaktifkan dalam waktu singkat. Bum bum bum, serangan berkecepatan tinggi terus-menerus menimpa tubuh ahli melintasi kesengsaraan. Meski tidak ada pukulan kuat untuk membunuh, namun 4 atau 5 serangan berturut-turut, lawan tidak bisa melarikan diri. Ketika senjata sihir pelindung rusak, mereka hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. 6 ahli yang melintasi kesengsaraan, di depan Si Wushuang dan 5 saudara perempuan Murong, tepat sebelum kesengsaraan akan jatuh, sayangnya mereka kehilangan nyawa. Sedikit saja, kesengsaraan akan datang, dan Si Wushuang serta saudara perempuan Murong akan terjebak di dalamnya. Sayangnya, adegan itu tidak akan pernah terjadi. Awan kesengsaraan milik mereka sudah mulai menghilang dan tidak akan pernah muncul lagi.
Setiap sekte besar memiliki lebih dari satu tetua yang hebat, tetapi terlalu boros untuk menggunakannya saat ini. Selama tetua agung itu bergerak, bahkan jika mereka menang, mereka sendiri yang akan memicu kesengsaraan. Tidak ada formasi segel iblis untuk mengisolasi kesengsaraan. Jelas tidak ada gunanya menukar seorang tetua yang hebat dengan seorang guru biasa. Terutama ketika orang-orang Taitian masih memiliki sekelompok tetua hebat yang perlu ditangani oleh para tetua ini. Tidak setiap sekte memiliki master tingkat daceng biasa yang dapat menyaingi master melintasi kesengsaraan. Namun dalam situasi ini, masih ada cara yang efektif. Chapter 1419. Tak seorang pun di Taitianmen dapat berpikir bahwa sesepuh Tao Junqi yang telah naik dan menikahi Yang Chen sebagai selir, yang dikenal sebagai Peri Junqi, juga mendapat kekayaan besar sebelum naik. Di Sumurlangnya, dengan bantuan suaminya Yang Chen, Tao Junqi tidak hanya berhasil menyerap api sejati Yin murni sebagai benih api sumber kehidupan, tetapi juga memurnikan sebagian besar api sejati Yin murni menjadi api keempat dalam jumlah besar. Guntur Ilahi. Guntur Ilahi api keempat biasa menggunakan benih api biasa, dan kekuatannya umumnya bergantung pada benih api sumber kehidupan dan basis budidaya pemurni. Kumpulan Guntur Ilahi api keempat yang disempurnakan oleh Tao Junqi, menggunakan api sejati Yin murni, disempurnakan sebelum Tao Junqi hendak naik ke tahap puncak daceng. Guntur Ilahi api keempat ini langsung dibagikan oleh Yang Chen kepada istri dan selirnya, dan dia hanya menyimpan sedikit, yang sangat diminta oleh Tao Junqi. Kasih sayang si cantik sangat berat, dan Yang Chen harus membawanya untuk membela diri, dan Yang Chen tidak menolak. Namun sebagian besar sisanya berada di tangan perempuan. Jumlah kumpulan Guntur Ilahi api keempat ini adalah ratusan. Ketika Lady Fang Hua mengusulkan agar orang-orang Taitian menggunakan tipuan untuk melewati tuan kesengsaraan mereka, semua orang pada dasarnya tidak berdaya pada awalnya. Terlalu boros untuk menggunakan para tetua yang hebat. Tidak adil menggunakan master yang telah bekerja keras untuk mencapai level tinggi untuk berurusan dengan master yang telah dipromosikan dalam sebulan, dan itu akan menyebabkan para tetua Taitianmen tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Sekarang tidak ada yang tahu bahwa tetua agung Taitianmen telah dibunuh atas kerjasama Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling. Selusin sisanya juga selamat karena mereka kebetulan berada di gerbang gunung Taitianmen dan tidak tinggal di lembah. Tidak pantas menggunakan para tetua yang agung, dan tidak ada cara lain. Tepat ketika semua orang tidak berdaya, Si Wushuang, yang selalu dapat berpartisipasi dalam diskusi sekte, tiba-tiba teringat pada kumpulan Guntur Ilahi api keempat ini. Penuh kekuatan serangan tahap daceng puncak Tao Junqi, tetapi juga dengan serangan api sejati Yin murni dari Guntur Ilahi api keempat, pasti mampu membuat kelompok master ini mati di tempat. Adakah yang lebih dramatis daripada menggunakan senjata magis yang disempurnakan oleh para ahli Taitianmen untuk menghadapi Taitianmen? Perwakilan dari sekte sangat gembira ketika mereka mengetahui hal itu. Setelah menguji kekuatan Guntur Ilahi api keempat di tempat rahasia, mereka segera membeli kumpulan Guntur Ilahi api keempat ini dari para wanita dengan harga tinggi, dan kemudian membagikannya kepada sekelompok orang yang dapat diandalkan. Bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa kumpulan Dewa Api Guntur keempat yang ditinggalkan oleh Tao Junqi dapat dijual dengan harga yang bagus, dan itu sebenarnya digunakan untuk menangani ahli kesengsaraan penyeberangan Taitianmen. Namun, meski dia mengetahuinya, dia tetap akan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda setuju. Dia bahkan mungkin melambaikan tangannya dan memberikannya secara gratis. Namun, Dewa Api Guntur keempat tingkat ini terlalu berharga. Bahkan jika gadis-gadis itu bersedia menyumbangkannya, perwakilan dari sekte utama masih terlalu malu untuk menerima kumpulan Dewa Petir ini secara gratis. 4 sekte utama maju dan hampir tidak membeli kumpulan senjata sihir ofensif ini dengan setengah harga pasar. Pada saat yang sama, mereka juga mencatat sejumlah besar kontribusi sekte untuk perempuan. Mereka yang yakin bisa membunuh tuannya sebelum melewati kesengsaraan secara alami akan menyerang secara langsung, seperti Hou Yun dan para wanita. Mereka yang tidak yakin akan menggunakan Dewa Api keempat Guntur di awal. Lebih dari 100 ahli kesengsaraan penyeberangan Taitianmen yang berpuas diri, setelah meninggalkan formasi penyegel iblis, menghadapi Guntur Dewa Api keempat. Boom, ledakan dahsyat itu langsung menyelimuti lautan api beberapa mil. Dewa Api Guntur keempat telah diuji, jadi para master mengetahui jangkauan serangan dan menghindarinya lebih awal. Tapi pakar penyeberangan kesengsaraan Taitianmen ini tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa gigit jari. Serangan eksplosif tahap puncak daceng hanya berdampak kecil pada mereka, namun tidak sampai melukai mereka. Namun, api sejati Yin murni berikutnya adalah sesuatu yang sangat mematikan. Bahkan tetua hebat yang dikirim oleh Yang Lan untuk berkomplot melawan Yang Chen tidak berani menyentuhnya dengan mudah, apalagi para master semu yang dengan cepat menjadi master dalam waktu sebulan. Berada tepat di dalam kobaran api sejati Yin murni, nyala api yang tampaknya biasa-biasa saja ternyata membawa kerusakan yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka mendorong harta sihir pertahanan mereka hingga batasnya, mereka masih tidak dapat menghentikan pembakaran api. Bahkan melarikan diri dari kobaran api menjadi harapan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, senjata sihir pelindung dari ahli crossing kesengsaraan berubah menjadi genangan cairan yang meleleh dan tidak lagi memiliki efek perlindungan. Para master yang cepat menjadi master dengan cepat menjadi master. Mereka sudah lama tidak mengalami penempaan senjata ajaib mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menahannya untuk waktu yang lebih lama. Setelah senjata sihir pelindung, api mulai membakar tuannya. Selama mereka ternoda oleh bekas nyala api, mereka akan menemui akhir yang tragis. Dalam waktu singkat, setidaknya 80 atau 90 ahli crossing kesengsaraan meninggal secara tragis di bawah pembakaran api sejati Yin murni. Mereka yang cukup beruntung untuk tidak mati dan menghalangi pembakaran api sejati Yin murni segera panik saat mengetahui bahwa kesengsaraan telah mulai turun. Jika mereka tidak diganggu, ahli crossing kesengsaraan ini pasti akan berhasil melewati kesengsaraan. Namun,
masalahnya adalah mereka tidak hanya dibakar oleh api sejati yin murni, tetapi mereka juga harus menghadapi kesengsaraan mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan. Di dunia ini, jarang ada beberapa orang yang melewati kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Secara umum, ahli crossing kesengsaraan akan melewati kesengsaraan satu persatu. Bahkan jika mereka berada di ambang melewati kesengsaraan pada saat yang sama, mereka akan membicarakan tentang perintah tersebut. Orang yang pertama kali melewati masa kesusahan besar mungkin bisa memberikan beberapa pengalaman dan pelajaran kepada orang-orang di belakangnya. Berdasarkan hal tersebut, situasi puluhan orang yang melintasi masa kesusahan pada saat yang sama pada dasarnya tidak pernah terjadi. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh kelompok master yang dengan cepat menjadi master dalam waktu 1 bulan. Dengan kultivasi mereka sebelumnya, mereka belum mencapai waktu untuk melakukan kontak dengan hal-hal ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa begitu banyak orang yang melewati masa kesusahan pada saat yang sama akan menyebabkan perubahan dalam masa kesusahan tersebut. Hal ini akan menyebabkan lusinan kesengsaraan berkumpul dan menjadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih kuat. Situasi ini hanya terlihat oleh keluarga Yang Chen ketika Tao Junqi melewati masa kesusahan besar. Elang bersayap besi dan 12 iblis kayu ilahi penglai melintasi kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, para master tragis yang dengan cepat menjadi master tidak peduli untuk mengejar para master dari pasukan koalisi sekte yang dengan panik melarikan diri. Mampu melindungi diri sendiri sudah menjadi harapan yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka sangat terganggu oleh api sejati yin murni, dan setidaknya setengah dari energi mereka terikat. Di saat yang sama, ketika kesengsaraan turun, mereka langsung putus asa. Itu hanyalah gelombang pertama dari kesengsaraan angin yang dahsyat, namun telah merenggut nyawa 99% ahli yang tersisa. Saat angin bertiup, sekelompok master, yang masih bersemangat beberapa saat yang lalu, langsung berubah menjadi abu terbang, tidak meninggalkan sedikit pun residu. 4 atau 5 master yang tersisa, yang sangat kuat dan memiliki keberuntungan yang menantang surga, sudah kelelahan setelah menahan gelombang pertama kesengsaraan angin. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat gelombang kedua kesengsaraan angin bertiup tanpa ampun, namun mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa memejamkan mata, meninggalkan senyuman pahit, dan kemudian diam-diam berubah menjadi abu dalam kesengsaraan angin. Chapter 1420. Mereka yang bisa bergabung dengan pasukan koalisi dari sekte utama setidaknya berada di tahap Yuanying atau lebih tinggi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi jika mereka berlari dengan putus asa dan tidak ada yang menghentikan mereka, dalam waktu singkat, tepatnya, pada saat para penguasa kesusahan mulai memicu kesusahan surgawi dan awan kesusahan mengembun dan jatuh, mereka masih memiliki kemampuan untuk lepas dari lingkup kesengsaraan surgawi. Kecuali mereka yang bertahan untuk menghentikan musuh, semua orang melarikan diri dengan putus asa. Akhirnya, sebelum kesengsaraan surgawi turun, mereka melarikan diri ke tempat yang aman. Sedangkan bagi mereka yang tertinggal, semuanya dilengkapi dengan senjata sihir terbang berkecepatan tinggi. Begitu mereka menyelesaikan tugasnya, mereka langsung lari dengan kecepatan yang sama. Para ahli kesengsaraan dari Taitianmen terbunuh atau terjerat oleh api sejati yin murni. Mereka tidak punya tenaga untuk mengejarnya, sehingga mereka bisa melarikan diri dengan mudah. Sekarang, para penguasa pasukan koalisi sekte ini bersembunyi puluhan mil jauhnya, mengawasi segala sesuatu di sini dengan bantuan amukan api dari api sejati yin murni. Tentu saja, pada jarak yang begitu jauh, bisa melihat dengan jelas itu berbeda, tapi tidak ada yang berani menjelajah dengan Divine Sense dengan mudah, jangan sampai mereka terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Ada satu hal yang dapat dengan mudah menilai apakah kesengsaraan itu berhasil atau tidak. Ketika para ahli kesengsaraan berhasil, mereka akan memancarkan momentum yang luar biasa. Namun sejauh ini, belum ada momentum seperti itu ke arah manapun. Sebaliknya, awan kesusahan di langit mulai menghilang secara perlahan, dan langit yang gelap telah kembali ke kecerahan dan kejernihan aslinya. Ini hanya berarti satu hal, mereka yang melewati masa kesengsaraan telah gagal. Pasti akan ada kesengsaraan surgawi, tetapi tidak ada yang bisa bertahan sampai kesengsaraan surgawi berakhir. Tidak ada kemungkinan lain bagi lebih dari 100 ahli kesengsaraan untuk berakhir menjadi abu. Melihat langit telah kembali normal, pasukan koalisi dari sekte utama bersorak. Lawan telah mengirimkan ahli tingkat ini, dan diperkirakan dalam waktu singkat, orang Taitian tidak akan pernah berani mengirim orang keluar lagi. Pada saat yang sama, ketika aura kesengsaraan surgawi akan segera tiba, Master Sekte Li dan para tetua semuanya kembali ke susunan penyegel iblis, dan di bawah perlindungan penghalang susunan penyegel iblis, mereka mengamati situasinya, di luar. Faktanya, ketika guntur ilahi api keempat dari api sejati yin murni muncul, hati guru Sekte Li telah tenggelam ke dasar. Dia memperhatikan tanpa daya ke arahnya. Lebih dari selusin Master Crossing kesengsaraan meninggal sebelum Jenderal Surgawi tiba, hanya menyisakan 2. 2 sisanya langsung berubah menjadi abu oleh kesengsaraan angin kencang pertama yang turun dari langit. Situasi di sisi ini seperti ini, dan jelas tidak ada keajaiban yang akan terjadi di arah lain. Rencana cermat para Taitianmen untuk menyerang dengan bantuan kesengsaraan surgawi dimulai dengan ambisi yang tinggi, dan diakhiri dengan pemusnahan semua ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Harga yang harus dibayar oleh pasukan sekutu sekte hanya sedikit lebih dari 100 guntur ilahi api keempat, dan tidak ada satu orang pun yang tidak beruntung yang terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Hampir bisa dikatakan bahwa babak ini adalah kemenangan telak. Dengan begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi sebenarnya dipicu sedemikian rupa. Salah satu tetua inti Taitianmen masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang memperhatikan seruan tetua inti. Pertanyaan lain muncul di benak setiap orang.
Jika banyak orang yang melintasi kesengsaraan pada saat yang sama akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi, maka orang-orang Taitian memiliki begitu banyak master tahap kuasi Yuanying dan kuasi Dacheng, bukankah itu berarti itu tidak ada artinya sama sekali? Sejujurnya, kehilangan lebih dari 100 master panggung Dacheng, orang-orang Taitian masih mampu menanggung kerugian tersebut, dan itu tidak sampai pada titik kelelahan. Selama lebih dari 20.000 master panggung kuasi Yuanying dan lebih dari 1.000 master panggung kuasi Dacheng berhasil melewati masa kesengsaraan, orang-orang Taitian masih memiliki kekuatan untuk memandang rendah para pahlawan. Namun, jika para master ini tidak melewati masa kesengsaraan, mereka akan selalu berada pada tahap kuasi Yuanying, tahap kuasi Dacheng, dan bukan guru sejati. Masalahnya, banyak orang yang melewati tribulation pada saat yang bersamaan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan berhasil melewati tribulation tersebut. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat sedemikian rupa bahkan mencapai tingkat yang menakutkan. Jika murid-murid itu melewati kesengsaraan satu persatu, koalisi sekte pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada murid manapun untuk melewati kesengsaraan. Orang-orang itu akan lolos dari kesengsaraan angin, tetapi kesengsaraan guntur biasa dan kesengsaraan api yin, selama pihak lain dengan santai mengirimkan master panggung Dacheng, mereka bahkan tidak perlu bergerak, selama mereka ikut campur, mereka bisa membuat murid-murid yang melintasi kesengsaraan mati. Dengan cara ini, orang-orang Taitian tampak kuat, tetapi kenyataannya, mereka seperti ujung tombak perak, dan tidak mungkin untuk keluar dan bertarung dengan koalisi sekte. Mengapa koalisi sekte menyerang murid-murid Taitianmen di luar demi tanda identitas sekte pada orang-orang itu? Bahkan jika banyak murid dihancurkan sebelum mereka mati, masih ada hampir puluhan ribu token identitas sekte yang jatuh ke tangan master koalisi sekte. Jika lebih dari 10.000 master bergegas ke formasi segel iblis Taitianmen, itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi Taitianmen. Harus diketahui bahwa hanya ada selusin tetua agung dalam formasi segel iblis, dan jelas bahwa koalisi pasti melebihi jumlah ini, bahkan lebih dari jumlah tetua agung Taitianmen. Begitu banyak tetua agung bergegas ke dalam formasi segel iblis tanpa batasan, tidak takut akan datangnya kesengsaraan, jika mereka melepaskan dan menyerang, bahkan jika ada lebih banyak murid di Taitianmen, mereka tidak dapat menahan budidaya tinggi dari orang-orang tua ini, teman-teman, dan korban jiwa yang besar pun ringan. Bisakah formasi segel iblis mengusir orang-orang ini? Sekte Guru Li tiba-tiba bertanya. Dia dapat memikirkan masalah ini, tetapi orang-orang di luar tidak dapat memikirkannya. Mungkin di saat berikutnya, master hebat yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke formasi segel iblis. Ya, tetua inti yang bertanggung jawab atas salah satu cakram formasi segel iblis mengangguk dan berkata, namun, setiap orang harus dilarang masuk dan keluar. Kumpulan murid Taitianmen sebelumnya dapat dengan bebas masuk dan keluar, tetapi sekarang lawan sudah memiliki tanda identitas Taitianmen, satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan melarang murid Taitianmen masuk dan keluar. Dengan cara ini, itu setara dengan murid Taitianmen yang terjebak dalam formasi segel iblis, dan koalisi sekte diblokir di luar formasi segel iblis. Ayo lakukan. Sekte Master Li menutup matanya dan memerintahkan. Faktanya, tetua inti telah bersiap, dan segera menutup semua pintu masuk dan keluar formasi segel iblis, dan kedua belah pihak saling memandang melintasi formasi segel iblis. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh Master Sekte Li, pintu masuk dan keluar formasi segel iblis baru saja ditutup, dan sudah ada ratusan sosok yang bergegas menuju formasi segel iblis. Melihat keterampilan mereka, mereka pasti menguasai tahap Dacheng akhir atau lebih tinggi. Di antara mereka, ada beberapa tokoh master besar dari sekte lain yang diketahui oleh Master Sekte Li. Demikian pula halnya dengan arah ini, dan arah lain dapat dibayangkan. Sekte Master Li juga senang karena dia bereaksi dengan cepat. Setelah mengetahui tujuan pihak lain mendapatkan token identitas sekte, dia segera membuat keputusan seperti itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.